Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 921. Ji Xuankong mengambil sebuah gulungan dokumen yang halamannya telah menguning. Berdasarkan catatan dalam dokumen kuno tersebut, disebutkan bahwa dalam pertempuran saat klan Ji mundur dari dunia atas, terdapat seorang ahli yang mengaku berasal dari istana Haotian. Pertempuran itu merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan Ji. Jika bukan karena Ji Wushuang yang berjuang mati-matian untuk menahan musuh, mungkin klan Ji sudah lama lenyap dari dunia ini. Hal ini membuat Luo Xiu tidak bisa tidak mengingat jurang iblis yang ada di bintang Sentian, di mana tulang belulang tak berujung menutupi tanah, dan bekas luka pedang yang bersilangan tak beraturan memenuhi medan pertempuran. Semua itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh Ji Wushuang dalam pertempuran besar tersebut. Seiring berlalunya waktu yang tak terhitung, Ji Wushuang tidak pernah muncul kembali. Batu segel iblis setengah bagian yang dulu diberikan oleh Tai Sang King untuk dijaganya, serta pecahan batu giok King Tian, semuanya tertinggal di medan perang. Fakta bahwa benda-benda sepenting itu hilang menunjukkan betapa dahsyatnya pertempuran tersebut. Istana Haotian adalah salah satu dari 12 istana surgawi. Kedua-belas istana ini merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Chang Tian sejak zaman Taichu. Usia keberadaan mereka yang sangat kuno dan fondasi kekuatan mereka yang mendalam benar-benar sulit dibayangkan oleh siapapun. Luo Xiu merasakan tekanan yang luar biasa. Dengan kekuatan dan level kultivasinya saat ini, bahkan jika dia berhasil memulihkan kembali tingkat kultivasi Tai Sang King di masa lalu, dia mungkin tetap tidak akan memiliki daya saing melawan entitas raksasa seperti 12 istana surgawi. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Di kehidupan Tai Sang King yang lalu, dia tidak memiliki keterlibatan dengan 12 istana surgawi. Mungkin itu juga karena dia mengorbankan dirinya bersama roda reinkarnasi, sehingga tidak sempat berurusan dengan mereka. Jika tidak, mungkin dia sudah lama bersinggungan dengan istana-istana tersebut. Sepertinya aku harus segera menembus tingkat Dewa Agung, gumam Luo Xiu dalam hati. Kepulangannya kali ini memang bertujuan untuk mencapai terobosan ke tingkat Dewa Agung. Begitu dia berhasil menembus level tersebut, dia baru bisa benar-benar memiliki kekuatan bertarung setara Kaisar Dewa. Dengan kekuatan itu, ditambah dengan penguasaan atas hukum-hukum tertentu, dia bisa menantang para Kaisar Agung. Setelah keluar dari aula besar klan Ji, Luo Xiu menemukan sebuah tempat di dalam ranah rahasia klan Ji untuk mulai berkultivasi dalam pengasingan. Meskipun sumber daya dan kondisinya saat ini belum cukup untuk menembus ke tingkat Dewa Agung, namun satu tetes darah King Tian yang telah diperolehnya sudah cukup untuk membuat tubuh fisiknya mencapai level Kaisar Dewa. Di sekitar gua tempatnya berkultivasi, Luo Xiu memasang banyak formasi dan larangan untuk mencegah segala bentuk gangguan selama masa kultivasinya. Darah King Tian adalah sesuatu yang luar biasa, dan dengan level kultivasi Luo Xiu saat ini, mengolah dan menyatu dengan darah tersebut masih cukup sulit baginya. Di dalam gua, Luo Xiu duduk bersila. Dengan satu ayunan tangan, sebatang bambu dewa hati biru muncul di hadapannya. Bambu ini merupakan harta karun bagi para ahli yang mengembangkan tubuh fisik mereka. Dengan bantuan bambu ini dalam proses kultivasi tubuhnya, tingkat keberhasilannya akan meningkat secara signifikan. Duduk bersila di samping bambu dewa hati biru, Luo Xiu mulai menyerap energi Dao yang terkandung di dalamnya, perlahan menyesuaikan kondisi tubuhnya ke dalam keadaan terbaik. 6 hari kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Dengan satu gerakan tangan, ia mengeluarkan setetes darah King Tian, yang berkilauan seperti batu ember. Dengan jarinya, ia menggores dadanya sendiri, matanya bersinar dengan tekad yang bulat. Tanpa ragu-ragu, ia langsung menekan darah King Tian itu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan terpancar dari tubuh Luo Xiu. Darah King Tian secara naluriah menolak tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Dengan level kultivasinya saat ini, mustahil bagi Luo Xiu untuk langsung menyerap darah King Tian sepenuhnya dalam sekali proses. Meskipun hanya satu tetes darah, namun berasal dari entitas kuno King Tian yang mengandung energi dahsyat yang sulit dibayangkan. Ini adalah proses penyiksaan yang luar biasa menyakitkan. Setiap kali tubuh seorang ahli seni bela diri menembus batas kultivasi besar, itu adalah proses kelahiran kembali yang menyakitkan. Tubuh mereka harus melalui penghancuran dan pembentukan kembali. Jika seseorang tidak memiliki tekad kuat dalam seni bela diri, mereka tidak akan mampu melewatinya. Di dalam darah King Tian tersembunyi hukum Dao yang mendalam tentang kekuatan King Tian. Sambil menyerap dan mengolah energi darah itu, Luo Xiu juga menggunakan teknik Dewa Perubahan untuk menganalisis dan memahami kekuatan King Tian. Berbeda dengan para kultivator biasa yang memahami hukum Dao dengan meniru para pendahulu,
Luo Xiu justru mengembangkan pemahamannya sendiri, mengintegrasikannya ke dalam teknik dewa perubahan, dan menjadikannya sebagai bagian dari dirinya. Hukum Dao dari kekuatan Qing Tian adalah tentang konsep kehidupan yang terus berlanjut tanpa akhir. Jika dia dapat memahami esensinya, teknik dewa perubahan yang dimilikinya akan menjadi lebih sempurna dan lebih kuat. Kultivasi ini berlangsung selama 10 tahun. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, Luo Xiu tidak lagi dapat melakukan terobosan dalam waktu singkat seperti sebelumnya. Semakin tinggi level kultivasi seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berkembang dan menembus batas. Selain itu, batasan waktu juga tidak lagi memberikan efek yang signifikan baginya. Teknik batasan waktu dapat mempercepat laju waktu, tetapi itu juga menyebabkan ketidakstabilan dalam hukum ruang waktu. Di tingkat kultivasi yang lebih rendah, hal ini tidak akan berpengaruh. Namun, semakin tinggi levelnya, semakin besar dampaknya. Karena alasan inilah, kekuatan besar tidak dapat secara massal menciptakan ahli puncak dengan mudah. Yan Yuer dan yang lainnya memilih untuk pergi berlatih di luar karena mereka telah mencapai batas kultivasi mereka. Mereka menyadari bahwa terus berkultivasi di dalam batasan waktu tidak akan memberi kemajuan lebih lanjut, sehingga mereka memilih perjalanan tempur untuk mencari peluang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam 10 tahun ini, Luo Xiu berhasil menyerap hampir 10% kekuatan darah Qing Tian. Hanya dengan 10% kekuatan itu, ia sudah berhasil menembus dari tingkat puncak Dewa Agung ke tahap awal tubuh tempur Kaisar Dewa. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya energi yang terkandung dalam darah Qing Tian. Selain peningkatan dalam kultivasi fisiknya, Luo Xiu juga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum Dao kekuatan Qing Tian yang berkonsep kehidupan tanpa akhir. Yang paling penting, dia berhasil mengintegrasikan pemahaman itu ke dalam teknik dewa perubahan miliknya, menjadikannya sebagai bagian dari hukum Dao pribadinya. Ketika ia keluar dari tempat kultivasinya, Luo Xiu tidak menemukan jejak Yan Yuer dan yang lainnya di ranah rahasia klan Ji. Ini berarti bahwa selama 10 tahun terakhir, mereka terus berada di luar untuk berlatih dan belum kembali. Hal ini membuat Luo Xiu tidak bisa menahan desahan pelan. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin Yan Yuer dan yang lainnya harus mengalami kerasnya pertarungan dalam dunia seni bela diri, dia juga sadar bahwa meskipun dia melarang mereka, mereka tetap tidak akan setuju. Sebab mereka tidak ingin selamanya hidup di bawah perlindungannya. Mereka juga berharap bisa menjadi lebih kuat, bahkan jika mereka tidak bisa membantunya secara langsung, setidaknya mereka tidak akan menjadi beban baginya, tidak akan menyeretnya ke belakang. Luo Xiu tidak terlalu memahami perasaan wanita, tetapi dia bisa merasakan keinginan mendalam yang dimiliki Yan Yuer dan Yan Siruo. Luo Xiu pernah meninggalkan tanda jejak pada mereka. Selama bertahun-tahun ini, tanda-tanda itu tetap tenang, yang berarti mereka tidak mengalami masalah besar. Jika nyawa mereka benar-benar dalam bahaya, Luo Xiu pasti akan segera merasakannya. Sementara itu, Cha Ziyan tidak pergi kemanapun. Selama bertahun-tahun ini, dia terus membimbing Xiao Jiangming dalam berlatih. Dalam 10 tahun, kultivasi Xiao Jiangming telah mencapai tingkat Dewa Iblis, sebuah kemajuan yang luar biasa. Luo Xiu pernah berjanji padanya bahwa ketika dia mencapai tingkat Dewa Iblis, dia akan secara pribadi menempa senjata dewa untuknya. Saudara Luo Xiu. Saat Luo Xiu muncul di lembah tempat Xiao Jiangming berlatih, Xiao Jiangming berlari dengan penuh semangat. 10 tahun telah berlalu, dan dia sudah tumbuh lebih tinggi, dari seorang anak kecil menjadi seorang pemuda. Cha Ziyan berdiri tidak jauh dari sana, tersenyum lembut. Mengawasi Xiao Jiangming tumbuh adalah tujuan hidupnya. Sejak kehancuran Sekte Nirwana, Xiao Jiangming adalah satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Dia sangat berterima kasih kepada Luo Xiu yang telah membantunya mewujudkan harapan hidupnya. Selama Xiao Jiangming bisa tumbuh dengan aman hingga dewasa, mungkin ayah angkatnya yang sudah tiada juga bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Anak kecil, ini untukmu. Luo Xiu mengeluarkan tombak naga pembantai iblis. Senjata dewa ini ditempa menggunakan teknik kitab peralatan, dan setelah Luo Xiu menyempurnakannya kembali, ia menyegelnya menjadi senjata dewa iblis. Seiring dengan peningkatan kultivasi Xiao Jiangming, segel pada tombak naga pembantai iblis akan terbuka sedikit demi sedikit. Senjata ini bisa digunakan hingga tingkat Dewa Agung tanpa perlu diganti. Selain itu, Luo Xiu juga semakin memahami teknik dari kitab peralatan. Dengan pemahamannya saat ini, dia bisa menempa senjata dan peralatan sempurna untuk semua tingkatan di bawah Dewa Agung. Dia juga menempa 1 set baju sirah dan 3 artefak untuk Xiao Jiangming. Meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan tombak naga pembantai iblis, semuanya tetap merupakan peralatan yang sempurna dengan kekuatan luar biasa. 10 tahun ini kau terus berkultivasi dalam pengasingan, apakah kau akan pergi lagi? Xiao Jiangming tampak bahagia saat bermain dengan senjata dan artefak barunya di lembah, sementara Cha Ziyan berjalan mendekati Luo Xiu dan bertanya dengan suara lembut. Sejak dia membawa Xiao Jiangming ke ranah rahasia klan Ji, hatinya akhirnya merasa tenang. Bertahun-tahun hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, kini semua terasa damai. Ya,
aku akan pergi lagi. Aku tidak tahu kapan aku bisa menjalani kehidupan yang damai seperti ini, jawab Luo Xiu dengan senyum tenang. Selama ratusan tahun, ia telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati, berkali-kali berada di ambang kehancuran. Itu adalah takdir seorang pejuang. Namun, meskipun semua pejuang berusaha untuk menjadi lebih kuat, pada dasarnya mereka semua ingin bebas dari nasib ini. Kadang-kadang, Luo Xiu juga ingin menemukan tempat yang damai, di mana dia bisa tinggal bersama Yan Yue'er dan Yan Xiruo, tanpa perlu peduli dengan urusan dunia luar. Tetapi dia tahu bahwa itu hanyalah angan-angan yang tidak akan pernah terwujud. Seperti yang dia katakan sebelumnya, ada hal-hal yang harus dia hadapi. Tidak hanya karena masih banyak hal yang belum terselesaikan, tetapi bahkan jika dia menyerah dan memilih untuk bersembunyi, musuh-musuhnya pasti akan menemukannya. Satu-satunya jalan adalah menjadi lebih kuat, hingga akhirnya berdiri di puncak dunia seni bela diri. Hanya dengan begitu, ia bisa mencapai tujuannya. Cha Ziyan tersenyum. Meskipun dalam hal kecantikan dan keanggunan dia tidak bisa dibandingkan dengan Shen Bingyu, Qi Yurong, atau Yan Yue'er, tetapi senyumnya tetap sangat indah. Itu adalah senyum yang berasal dari hati, ketenangan yang membuat orang di sekitarnya ikut merasa damai. Kau dan aku berbeda. Dalam hidup ini, tidak peduli seberapa keras aku berlatih, aku tidak akan bisa mencapai pencapaian yang besar. Jadi bagiku, kehidupan yang damai seperti ini sudah cukup. Aku tidak memiliki penyesalan. Tetapi kau berbeda, jalanmu masih panjang. Kau adalah pria yang berdiri tegak di bawah langit ini. Hidupmu seharusnya penuh dengan kejayaan dan keberanian. Berapa lama kau sudah berlatih? Sekarang sudah berpikir untuk pensiun. Itu terlalu cepat. Luo Xiu hanya tersenyum, tidak memberikan jawaban. Meskipun Cha Ziyan telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, jika dia menghitung kehidupan sebelumnya sebagai Taishan King, waktu yang dia habiskan untuk berlatih sudah mencapai jutaan tahun. Ziyan, selama aku masih ada, aku akan memastikan bahwa kau dan Xiao Jiangming bisa hidup dengan damai selamanya, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Bersambung.